bambu rancang kencono. Nah, rancang kencono itu ruasnya itu zigzag. Ruasnya antar. Hai guys, dulur, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Kali ini kita lagi nongkrong ngopi. Jadi dengan beberapa teman, di sini ada Mas Eng, ada Pak Kopal, dan ada Mas Erik, dan saya sendiri dengan Mas Blangkon. Nah, kali ini kita mau ngobrol nih. Jadi kita pengen sharing-sharing, jadi bertukar pengalaman, karena di sini Mas Erik ini sama Mas Eng itu kan, dan Pak Kopal ini adalah penjelajah hutan. Jadi mungkin bisa di subscribe juga di channelnya Erik Berkeliaran, ERIX Berkeliaran. Di situ juga Mas Erik ini juga sering berpetualang di hutan-hutan, terutama hutan-hutan yang angker juga. Makanya sampai bisa dapat 2 kayu ini. Nah, kita juga pengen tahu sih ceritanya gimana pengalamannya ketika ada di hutan-hutan seperti itu. Mas Erik berkeliaran atau Pak Kopal dan Mas Eng ini berkeliaran di hutan-hutan sampai akhirnya nemu ini. Berat juga nih. Ini namanya, mungkin kelihatan ya guys ya. Ini namanya kayu serimpet ya, Mas Erik. Namanya kayu serimpet. Jadi kalau teman-teman di hutan nanti ketemu sama kayu ini, itu saya harap berhati-hati, karena Anda bisa masuk tapi bisa nggak tahu jalan pulang nanti akhirnya. Makanya dibilang kayu serimpet, jadi nyerimpet ke jalan itu ya. Ini ceritanya gimana Mas Erik? Mungkin pertama pengalaman Mas Erik selama masuk hutan sampai akhirnya nemu kayu serimpet ini gimana Mas Erik? Bisa diceritakan? Ya awalnya kan biasa suka masuk hutan, berpetualang. Nah itu niatnya itu yang waktu dapat kayu serimpet ini pengen naik ke alas simpen. Lah sepeda motor ditinggal di daerah Jatian di bawah, lalu naik ke atas masuk ke hutan, ke alas gunung. Simpen di daerah Keraton ya, Keraton. Daerah apa masuk mana? Masuk wilayah area perkebunan Kota Blater ya. Kota Blater. Lah di alas Jember, teman-teman. Iya. Di alas simpen itu waktu itu naik mungkin sudah lama ndak dilewati orang ya. Ya lewat bekas-bekas jalan setapak tapi sudah agak tertutup semak-semak gitu. Nah, terus menelusuri, niatnya tuh ya sambil olahraga pulang kerja terus naik gunung. Lah setelah itu gini lewat jalan ada pohon besar. Lah niatnya tuh pengen berteduh di situ, juga masih ndak seberapa sore. Lalu di balik pohon besar itu waktu mau jalan terus kelihatan ini kayu ini melingkar gitu. Kayunya kan kayu menjalar ini, pohon menjalar, lah melingkar ke atas gitu. Melingkar ke atas terus balik gini. Lah, terus inget katanya orang-orang sekitar. Lah di area alas simpen itu memang banyak serimpetnya. Itu maksudnya orang kalau sudah masuk daerah situ sulit keluar. Lah ini kayu ini aneh, akhirnya daripada nanti jadi pertanda jelek, saya bingung sendiri. Saya potong, saya bawa pulang. Nah ternyata saya juga bingung. Setelah saya potong, saya bawa pulang, saya kehilangan jalan. Saya niatnya mau pulang, mau turun, itu Mas. Nah itu saya mau diarahkan, mau belok muter ke tempat saya balik asal ke kayu ini lagi. Terus gitu bolak-balik, kok bolak-balik gitu terus. Jadi saya punya inisiatif gini Mas. Wah ini kalau diterus-teruskan nggak pulang-pulang. Jadi saya terabas aja, walaupun di situ nggak ada jalan, saya terabas aja. Saya yakin bahwa itu ada jalan yang pertama. Soalnya saya yakin itu jalannya, meskipun itu sudah tertutup, seolah-olah nggak ada jalan di situ. Dan akhirnya ternyata saya bisa pulang, saya bisa keluar gitu Mas. Lalu saya bawa pulang. Ya itu, lalu ditanya itu ke sampean itu.
Jadi tadi teman-teman ini juga sudah kita coba putar kendi, kita tanyain bahwa memang kayu ini ada yoninya juga. Jadi memang cukup berhati-hati karena alas simpen di daerah keraton ya, daerah keraton sini atau masuk PT di perkebunan di daerah Jember itu juga banyak sekali orang-orang yang bisa masuk, kadang-kadang kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Awalnya mungkin tadi yang diceritakan Mas Erik bahwa ada jalan yang memang awalnya masuknya lewat situ ya, Mas Erik. Jadi masuknya lewat situ, kemudian keluarnya itu pengennya lewat situ lagi, tapi jalan itu sudah tertutup sehingga dia harus muter terus kembali lagi ke tempat kayu ini berada. Itu ceritanya, teman-teman. Jadi hati-hati kalau teman-teman di hutan ketemu dengan kayu ini, segeralah potong dan ingat jalan keluar yang pertama tadi. Begitu jalan keluar yang pertama tadi sudah tertutup, terabas saja. Jadi terobos saja, potong jalan, pasti ada di situ jalan keluarnya nanti. Karena kebanyakan kejadiannya seperti itu, sampai akhirnya banyak orang yang nggak pulang, kemudian sampai walaupun bisa pulang tapi jauh ya ininya ya, tempat keluarnya itu sangat jauh sekali gitu, sehingga harus nyari jalan lain. Cari-cari keluarganya. Iya, sampai jadi cari-cari keluarganya. Mungkin Pak Gopal juga ada cerita. Mungkin pengalaman dulu di hutan mengenai kayu serimpet ini. Monggo. Cerita nang Kijo iku ya. Ya, boleh. Niki ngeten. Dulu itu ada saudara saya. Ya di alas simpen sama seperti Mas Erik ini. Waktu itu jalan dari rumah itu sekitar pukul 1. Cari ramban dia itu. Cari ramban. Nah, di situ nemu ramban daun pohon kas. Nah, setelah dipotong, dia itu masuknya enak. Ya. Terus habis motong ramban itu dapat 1 pondong gini, segini lah. Mau dibawa ke sepeda, dia enggak tahu jalan. Nah, bingung. Naiknya dari bawah itu kan jelas ke timur kan. Nah, dari Watu Putri naik ke atas tuh. Nah, mau turun ke Watu Putri di tempatnya sepeda itu enggak bisa. Mau ke utara kelihatan pagar besi. Nah, balik lagi dia menghadap ke utara lagi, pagar lagi kawat, ada tembok benteng. Nah, sampai terus sampai jam 3 dia udah bisa pulang, muter-muter di situ. Akhirnya sampai waktu maghrib. Ya keluarganya nggak curiga, soalnya biasanya pulangnya ya maghrib. Sampai isya nggak bisa pulang. Akhirnya keluarganya bingung, panik. Di mana itu Pak Kijo? Cari nggak ada. Akhirnya ada orang yang tahu, dia itu balik arah ke selatan di daerah Trate sana. Padahal jauh jaraknya. Jauh itu sekitar ada 3 kiloan ya. 3 kilo. Ada 3 kiloan itu. Akhirnya dia ketemu di sana di makam di namanya Gumuk Jago. Ya di sana itu. Akhirnya ketemu di sana orang itu, terus dibawa pulang. Masih tetap mondong itu, ramban itu. Orang itu. Ditanyain ya nggak bisa bicara, namanya orang bingung. Ya wis orangnya ya karakternya kayak gitu ya, delak delok gitu. Ya itulah akhirnya tanya sepedanya ya di sana di Watu Putri, diambil sama keluarganya di sana sepedanya itu. Itulah kesimpulan. Memang di situ memang kelihatannya angker, banyak orang yang bicara. Nah, dulu saya itu kan masuk di situ cuma 3 kali, tapi nggak kepethuk. Ya selamat. Tapi saya tuh masuk ke situ cari kayu di situ itu memang saya batasi dengan itu alas jati itu. Kalau sudah mau masuk ke situ tak tengeri wes Ki Jati. Wes gak wani munggah maneh wes aku wes. Gak bisa pulang aku nanti. Dulu itu aku sama namanya Tony itu. Ya, nyaman Tony itu suka barang antik juga itu. Anak itu. Nah, di situ memang ada macannya di situ Mas, macan kumbang. Di situ memang ada
Saya tuh pernah kaget di situ, Mas. Macan kumbang. Dia itu di atas. Di alas simpen. Iya. Di atas gebang itu. Wah, saya tuh sambil kaget. Wah, bak, nggak taunya macan itu loncat. Memang tempat perlindungan hewan di situ itu. Banyak sentreng-sentreng di situ. Apa itu sentreng, Pak? Ya itu jebakan. Oh, jebakan. Jebakan hewan. Oh. Jadi manusia itu nggak berani masuk ke daerah situ. Takut kena jebak. Ya kalau ada temannya, kalau nggak ada temannya, ya takutnya kayak Mas Erik ini. Mas Erik ini kalau masuk ke situ nggak tahu ada jebakan, sikile kena jebak, gantung. Nggak ada orang ya Terus tidur di situ wes selama-lamanya wes. Ya itulah komen saya. Cukup sekian gitu. Makasih. Ya itu tadi teman-teman keunikan atau pengalaman teman-teman di sini dalam menelusuri hutan teman-teman. Dan kebetulan juga kemarin Mas Erik sempat itu di daerah Alas Simpen juga ya. Yang ini Rancang Kencono. Daerah sekitar jurusan Dung Gembreng. Oh, Kedung Gembreng. Sama Mas Eng. Namanya Kedung Gembreng. Nah, mungkin bisa diceritakan juga Mas Eng ya, gantian. Jadi Mas Erik aja. Mas Eng kelihatan. Sama saja. Oh, kelihatan. Nah, ceritakan ini nemu namanya Pring Rancang Kencono, teman-teman. Nah, ini namanya Rancang Kencono itu. Coba yang disebut Rancang Kencono itu apanya Mas Erik? Mas Erik ceritakan, saya tak dekat ke kamera. Oh iya. Yang namanya bambu bertuah itu macam-macam. Terus yang dipegang Mas Afif itu bambu Rancang Kencono. Nah, Rancang Kencono itu ruasnya itu zigzag. Ruasnya antar ruas itu zigzag, garis-garisnya itu, garis-garis batasnya itu zigzag. Nah, ya itu. Nah, kalau dipecah, kalau sengaja mau niat dipecah, di dalamnya itu ada yang namanya bulu perindu bambu. Seperti apa ya? Kayak biting gitu dalamnya, pas di tengah-tengah. Kadang ada satu, ada dua, kadang ada yang berkelompok tebal gitu. Nah, itu bambu Rancang Kencono, bambu bertuah. Nah, soal penjelasannya. Ceritanya dulu. Oh ya, ceritanya. Dapatkan bambu ini. Ceritanya itu pada waktu itu ikut teman-teman berburu ke hutan. Waktu berburu ke hutan itu siapa? Ya, Mbak. Waktu berburu ke hutan itu kan malam pakai senter, bawa senapan. Lah itu senapan angin. Lah habis nyebrang jalan, habis nyebrang sungai di tengah hutan itu curah itu, yang namanya curah itu, lah naik ke atas itu jalan setapak jelas. Nah kan pakai senter. Lah lalu senter pas di bambu itu kok ada bambu unik ini, bambu Rancang Kencono ini. Saya langsung diam, berhenti lihat. Oh ternyata bener bambu unik. Lalu teman saya yang belakang tanya, apa Rik? Nek bambu unik gitu. Lalu gampang lah, sekarang waktunya berburu. Besok saya mau kembali lagi, mau ngambil bambu unik ini. Terus teman saya tuh nyeletuk, biasanya Rik lek disemayani dijupuk sesuke biasa barangnya hilang. Nah gitu, saya nggak percaya. Lalu setelah berburu pulang, dapat 2 hari saya berangkat lagi. Dapat 2 hari saya berangkat lagi sendirian. Waktu itu hampir senja, mendekati malam. Ya, itu saya masuk naik ke gunung. Lah saya masih inget jurusan jalanin setapak yang waktu berburu dapat tahu ini bambu Rancang Kencono ini. Tapi waktu mau masuk jalan itu langsung hilang, tertutup. Saya pikir kan apa kebetulan kena angin, semak-semaknya ketutup gini.
Saya coba gini, saya coba angkat, ternyata memang benar-benar bukan jalan lagi. Padahal masih 2 hari. Langsung hilang jalan itu. Mungkin apa saya yang lupa, saya terus ke samping. Mungkin jalan apa? Mungkin jalan lain, ada jalan yang lain. Ternyata bukan. Akhirnya saya yakin di jalan itu ya, jalan yang tertutup itu. Akhirnya terpaksa saya terabas. Wah, masa sih kok nggak percaya saya terabas. Ternyata bener itu jalurnya. Ternyata jalur jalan setapak yang dilewati teman-teman sama saya berburu waktu malam itu. Lah itu dapat 2 hari, baru dapat 2 hari langsung tertutup, blek, hilang. Tapi saya terobos. Akhirnya karena saya terobos, akhirnya ketemu bambu rancang kencono ini. Bambu itu Ketemu lagi. Lalu saya eksekusi, saya gergaji, saya bawa pulang. Begitu, Mas. Oke, itu tadi teman-teman sepenggal cerita dari Mas Erik dan Pak Gopal mengenai perjalanan menuju hutan-hutan ya, jadi berpetualang. Tujuannya ya memang kita berpetualang. Kalau berburu ya mungkin cuma berburu kelinci apa ayam. Berburu ayam hutan dan kelinci serta burung biasanya. Tapi bukan burung-burung yang langka tentunya. Dan buat teman-teman juga kalau memang main ke hutan, tolong hati-hati jika ketemu dengan kayu ini, kayu serimpet ini. Memang kebanyakan entah percaya atau tidak, kebanyakan memang kejadiannya orang hilang di hutan ya karena kebanyakan selain dari makhluk gaib yang ada di sana, dan juga adanya kayu ini juga yang memang ditunggu oleh makhluk gaib yang ada di sana. Dibutuhkan orang yang memelihara burung dara. Iya, kebanyakan kayu serimpet ini dipakai untuk memelihara, orang yang memelihara burung dara itu dipakai buat narik kembali ya, narik kembali burung dara itu, menurut Pak Gopal. Dan kalau untuk rancang kencono di sini mungkin teman-teman juga bisa searching di Google. Jadi kayu rancang kencono ini memang bisa dipakai satu buat sebenarnya melambangkan sebuah kebajikan. Jadi sifat kebijaksanaan seseorang dalam mengatur keuangan. Sehingga kalau kita punya sifat boros atau ceroboh, itu biasanya dengan aura yang dipancarkan oleh kayu rancang kencono ini membuat kita itu jauh lebih hemat, lebih bisa mengatur keuangan, dan bisa juga dipakai buat pelarisan jika Anda punya usaha seperti itu, teman-teman. Jadi bisa cari di hutan, cuman tetap hati-hati dan tetap wajib menjaga kelestarian hutan ya, teman-teman, seperti itu. Nah, sekian dulu mungkin dari Mas yang ada cerita. Ada yang mau ditambahkan? Monggo. Sudah, oke. Ya, ini teman-teman, jadi sekian kita ngobrol-ngobrolnya mengenai pengalaman berpetualang di hutan. Tetap saya harap teman-teman yang suka berpetualang di hutan atau naik gunung, tolong jaga kelestarian hutan, kelestarian gunung, dan tetap berhati-hati ya. Sekian dulu bincang-bincang kita malam kali ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekian dari Mas Blangkon dan salam Rahayu.